Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita sudah sampai pada bab 8. Sebelum melanjutkan bab yang ke-8, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih sudah berdoa. Mari kita lanjutkan. Kita sampai pada E, yaitu filum Nematelmintas. Nematelmintas merupakan kelompok hewan cacing benang yang terdiri dari kata nematos yang berarti benang dan helmintes yang berarti cacing. Disebut juga cacing gilik. Dalam hal ini kita akan membahas tentang karakter dan peran nematelmintes. Ciri-ciri nematelmintes merupakan hewan triploblestik, umumnya hidup bebas, hanya sedikit yang bersifat parasit, tubuh simetri bilateral dengan bentuk tubuh ramping, memanjang dan silindris, tidak memiliki segmen, xilem berupa xilem semu, tidak memiliki sistem rangka, respirasi dan peredaran darah, memiliki sistem penyerapan makanan, reproduksinya seksual. Peran nematelmintes. Cacing gilik yang bersifat parasit dapat menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya ada cacing filaria atau Wuchereria bancrofti. Yang kedua ada cacing tambang atau Ankylostoma duodenal. Contoh cacing gilik lain yang menginfeksi manusia adalah ada Ascaris, dan yang kedua adalah Enterobius. F. Filum Annelida. Annelida merupakan kelompok hewan cacing bersegmen yang terdiri dari kata annulus cincin dan eidos yang berarti bentuk. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ciri Annelida, yang kedua klasifikasi, yang ketiga adalah peran Annelida. Yang pertama, ciri-ciri Annelida. Tubuh tersusun atas cincin atau segmen-segmen. Setiap segmen disebut metameri. Sebagian besar hidup bebas, sebagian lagi hidup parasit. Merupakan hewan pertama dengan xilem sejati. Memiliki tipe triploblastik, simetri tubuhnya bilateral, memiliki seta dan parapodia sebagai alat gerak, respirasi melalui permukaan tubuh atau insang, ekskresi menggunakan nephridia, sistem sarafnya tangga tali, reproduksinya seksual dan aseksual. Yang kedua klasifikasi. Filum Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas. A. Polychaeta, B. Oligochaeta, C. Hirudinea. Silakan dilihat hewannya masing-masing. Berikutnya peran Annelida. Sebagian besar sebagai sumber bahan makanan. Contohnya cacing wawo dan palulu. Cacing tanah juga bisa sebagai sumber protein, sekaligus dapat menyuburkan tanah. Berikutnya untuk keperluan medis, contohnya lintah digunakan untuk keperluan membersihkan nanah dan atau luka atau nanah pada luka. Berikutnya lagi G, filum Arthropoda. Arthropoda terdiri dari kata arthron yang berarti ruas dan podos berarti kaki. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang paling berhasil dan memiliki jumlah spesies terbesar, yaitu sekitar 700 spesies. Dalam hal ini kita akan membahas tentang yang pertama karakter atau ciri arthropoda, yang kedua klasifikasi arthropoda, dan yang ketiga adalah perannya. Yang pertama ciri-ciri arthropoda. Memiliki kaki beruas-ruas, tubuh simetrinya bilateral dan triploblastis lapisan tubuhnya. Tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut. Kepala dan dada menyatu dinamakan cephalothorax. Tubuh tertutup oleh exoskeleton yang dapat mengelupas selama pertumbuhan yang dinamakan ekdisis atau molting. Respirasi melalui permukaan tubuh menggunakan insang atau trakea. Ekskresi melalui menggunakan pembuluh Malpighi, sistem saraf tangga tali, alat indera, mata majemuk atau yang seperti itu. Reproduksinya seksual dan aseksual. Yang kedua klasifikasi arthropoda. Filum Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama ada krustase, yang kedua Myriapoda, yang ketiga Insecta, yang keempat Arachnida. Ini beberapa contoh masing-masing kelas. Berikutnya peran arthropoda. Arthropoda ada yang bermanfaat bagi manusia, tetapi ada juga yang merugikan. Salah satu contoh anggota arthropoda yang bermanfaat adalah udang dan kepiting karena bisa digunakan sebagai bahan makanan. Yang merugikan di situ ada nyamuk, ya, yang bisa menyebabkan beberapa penyakit atau penyakit demam berdarah. Kita lihat yang lainnya. H. Filum mollusca. Mollusca terdiri dari kata
molluscus yang berarti lunak, atau berasal dari kata molluscus yang berarti lunak, atau hewan bertubuh lunak, merupakan kelompok hewan kedua terbesar dalam hal jumlah spesies. Kali ini kita akan membahas tentang karakter, klasifikasi, dan peran moluska. Yang pertama, ciri-ciri moluska. Sebagian besar hidup di laut, tubuhnya lunak dan tidak bersegmen, tubuh simetrinya bilateral, tubuh terbagi atas kepala, kaki, otot, dan organ dalam. Pada bagian atas punuk terdapat lipatan jaringan yang dinamakan mantel atau pallium. Mantel berfungsi mensekresi cangkang, respirasi melalui insang yang dinamakan Ctenidia. Klasifikasi moluska. Moluska diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada Amphineura, yang kedua Scapopoda, yang ketiga Gastropoda, yang keempat atau D Elesipoda, yang kelima Cephalopoda. Silakan dilihat masing-masing contohnya. Kita lanjutkan. Ini beberapa contoh anggota moluska. Berikutnya peran moluska. Sebagian besar ternyata moluska bisa digunakan sebagai sumber bahan makanan. Ada itu cumi-cumi, sotong, juga bisa menghasilkan perhiasan namanya mutiara, juga bisa dipakai untuk bahan obat, sekaligus bisa merusak berbagai macam tanaman budidaya. Berikutnya lagi I, filum Echinodermata. Dalam hal ini kita akan membahas tentang karakter, klasifikasi, dan sekaligus peran Echinodermata. Ciri Echinodermata. Sebagian besar hidup di laut dan beberapa bersifat sesil. Permukaan tubuh kasar. Tubuh berbentuk bulat, bintang, memanjang. Simetrinya radial dan yang satunya bilateral. Tidak memiliki kepala dan ekor. Juga tidak terdapat sisi kanan dan kiri, memiliki kaki tabung yang membantu sistem gerak dan mengumpulkan makanan. Organ kelaminnya terpisah. Yang kedua, klasifikasi. Echinodermata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu A. Asteroidea atau bintang laut, B. Echinoidea atau landak laut, C. Ophiuridea atau bintang ular, D. Sirenoidea atau lili laut, E atau yang kelima Holoturoidea atau tripang atau ketimun laut. Silakan dilihat. Berikutnya. Nah, ini anggota dari Echinodermata. Kita lihat peran Echinodermata. Menyebabkan ekosistem laut menjadi bersih. Kerangka hewan dapat dijadikan perhiasan dan beberapa jenis dapat dimakan seperti tripang. Nah, anak-anak, pelajaran pagi ini saya akhiri sekian dulu. Semoga pelajaran biologi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada masalah bisa ditulis lewat WA grup. Nanti kita bahas bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.